Halo guys, perkenalkan nama saya Erima Susanti, NIM saya 248201040, jurusan S1 Farmasi dari Universitas Abdurrahman semester 4. Di sini saya akan menjelaskan jalur perjalanan obat, yaitu pada uji hewan. Yang pertama, kelinci, yang kedua, mencit. Di sini saya akan menjelaskan alat pelindung diri saya, yaitu handscoon, masker, jas lab. Alat dan bahan yang dilakukan untuk praktikum kali ini yaitu pertama, kita melakukan pemberian obat secara oral untuk hewan uji. Kita ambil diazepam suspensi dengan menggunakan oral Gevitz. Pastikan hewan uji dalam keadaan tenang. Lalu ambil hewan uji menggunakan jari telunjuk dan tengah ibu jari, seperti video tersebut. Berikutnya kita elus-elus supaya hewan tersebut tenang. Lalu masukkan jarum suntik tumpul, telusurkan searah tepi langit-langit ke arah belakang sampai esofagus, semprotkan dan keluarkan zat tersebut. Lalu elus-elus kembali dan pindahkan ke tempatnya kembali. Yang kedua, kita akan melakukan secara intramuskular. Pertama, kita mengambil diazepam injeksi menggunakan suntikan. Selanjutnya, kita elus-elus hewan uji tersebut. Lalu, usapkan paha menggunakan alkohol swab. Suntikan pada bagian daerah otot paha posterior secara perlahan. Elus-elus hewan uji agar tenang, lalu dikembalikan lagi ke dalam kandang. Yang ketiga, kita melakukan secara intravena. Yang pertama, kita mengambil diazepam injeksi menggunakan suntikan. Lalu ambil hewan uji, elus-elus biar tenang. Dan taruh hewan uji ke dalam sangkar selanjutnya. Masukkan ekor ke dalam air hangat, dilatasi vena lateralis. Pegang ekor hewan uji, posisi vena berada di permukaan sebelah atas. Lalu ekor usapkan menggunakan alkohol swab. Suntikan dengan jarum suntik yang ukuran sesuai sejajar vena. Kemudian alirkan secara perlahan zat tersebut yang terdapat dalam suntikan. Ambil kembali hewan uji, lalu taruh kembali hewan tersebut. Lalu pindahkan kembali. Elus-elus hewan tersebut agar tenang. Yang keempat, kita akan memberikan obat secara subkutan. Ambil diazepam injeksi dengan jarum suntik. Elus-elus hewan uji tersebut biar tenang. Lalu kita jepit bagian punggung. Setelah itu kita usapkan dengan alkohol swab, lalu disuntikan di punggung hewan uji. Suntikan secara perlahan, elus-elus, lalu kembalikan ke dalam kandang. Yang terakhir, kita melakukan secara intraperitoneal. Yang kita ambil diazepam injeksi menggunakan suntikan. Lalu kita ambil hewan uji, elus-elus biar tenang. Lakukan restrain yang baik. Posisikan hewan yang
dengan kepala ke arah bawah, memutar area panggul dan mengangkat kaki belakang agar area abdomen terekspos. Masukkan jarum suntik dengan 30-40 derajat secara kranial ke arah abdomen belakang umbilikal, daerah lateral tubuh dan midline. Kita akan melakukan uji pemberian obat pada hewan mencit. Ambil suspensi diazepam, suntikan dengan oral Gevitz. Masukkan jarum suntik tumpul, telusurkan searah tepi langit-langit ke arah belakang sampai esofagus. Semprotkan dan keluarkan zat tersebut, lalu elus-elus kembali dan pindahkan ke tempatnya kembali. Yang kedua, kita akan melakukan secara intramuskular. Pertama, kita mengambil diazepam injeksi menggunakan suntikan. Lalu ambillah hewan uji, elus-elus. Selanjutnya usapkan paha menggunakan alkohol swab, suntikan pada bagian daerah otot paha posterior. Secara perlahan, elus-elus hewan uji agar tenang. Yang ketiga, kita akan memberikan obat secara subkutan. Ambil diazepam injeksi dengan jarum suntik. Lalu ambil hewan uji, pindahkan ke tempat lain. Setelah itu, jepit bagian punggung. Setelah itu, usapkan dengan alkohol swab, lalu disuntikkan di punggung hewan uji. Disuntikkan secara perlahan, elus-elus, lalu kembalikan ke dalam kandang. Yang ketiga, kita akan melakukan secara intravena. Yang pertama, kita mengambil diazepam injeksi menggunakan suntikan. Lalu, pegang ekor hewan uji, posisi pena berada di permukaan sebelah atas. Lalu, ekor usapkan menggunakan alkohol swab, suntikan dengan jarum suntik yang ukuran sesuai sejajar vena, kemudian alirkan secara perlahan. Yang terakhir, kita akan melakukan uji pemberian obat secara intraperitoneal. Ambil suntikan dengan injeksi diazepam. Lakukan restrain baik, posisikan hewan dengan kepala ke arah bawah, memutar area punggung dan mengangkat kaki belakang agar area abdomen terekspos. Masukkan jarum dengan 30-40 derajat secara kranial ke arah abdomen belakang umbilikal, daerah lateral tubuh atau midline. Cara biar kelinci tidak stres. Beri ruang pada kelinci, beri porsi makanan yang seimbang, hindari atau berhati-hati menggendong kelinci, ciptakan suasana tenang, berikan perhatian cukup pada kelinci. Cara memegang mencit yang benar. Ambil mencit dengan memegang ekor mencit, letakkan ke permukaan kasar, pastikan mencit keadaan tenang. Jepit jari telunjuk dan tengah pada bagian kepala mencit. Pegang ekor mencit. Cara mengurangi stres tikus. Elus-elus badan tikus, beri makan teratur pada tikus, beri ruang pada tikus. Sekian hasil video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.